Karena kesuksesan seorang laki-laki itu didampingi oleh dua perempuan. Yang pertama yang bernama ibu, dan yang kedua yang bernama istri. Jadi seorang laki-laki itu sukses karena dua perempuan. Yang pertama bernama ibu, yang kedua bernama istri. Begitu mulianya seorang perempuan. Apabila seorang suami memuliakan seorang perempuan, yaitu istrinya, pasti kehidupannya akan dibahagiakan oleh Allah. Usahanya akan disukseskan oleh Allah. Namun apabila sebaliknya merendahkan, menghinakan istrinya, maka kehancuran yang akan dia alami dalam kehidupannya. Jadi kalau ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, muliakan istri, muliakan perempuan yang bernama istri. Karena istri adalah seorang anak dari seorang ayah dan ibu yang rela ikut suaminya, berkorban untuk suaminya. Bangun tengah malam untuk memasak agar suaminya tatkala mau berangkat bekerja langsung bisa sarapan di pagi hari. Itulah perempuan. Masak, nyuci, bantu suami, hamil selama 9 bulan 10 hari. Berat seorang perempuan. Makanya kesuksesan dari seorang laki-laki karena disupport oleh dua perempuan. Yang pertama bernama ibu, dan yang kedua bernama istri. Tidak bisa lepas dari kedua-duanya. Makanya kita bersyukur mumpung kita masih mempunyai seorang perempuan yang bernama ibu. Muliakan ibu kita. Muliakan ibu kita dengan kita sebagai anak beramal amalan yang soleh, agar kehidupan kita dijamin oleh Allah kesuksesannya, kebahagiaannya, kesejahteraannya, keselamatannya di dunia juga di akhirat. Ingat, kebahagiaan seorang laki-laki karena dua perempuan. Yang pertama bernama ibu, dan yang kedua bernama istri. Tidak boleh lepas. Kalau kita ingin dibahagiakan, disukseskan, muliakan kedua perempuan ini. Muliakan perempuan ini dalam kehidupan kita, terutama ibu, dan yang kedua istri. Tidak bisa lepas. Seorang laki-laki, seorang pemimpin dalam rumah tangga, kalau mereka bisa memuliakan dua perempuan ini, dijamin kehidupannya bagaikan surga. Pasti sukses, pasti selamat, pasti bahagia, pasti sejahtera, pasti kaya raya, barokah. Amin. La yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayran.
Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa zati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna, dan menjadikan siapa mereka lillah kepada Allah al-banati, anak perempuan. Subhanahu, maha suci Allah dari yang demikian. Walahum, dan bagi mereka ma yastahun, apa-apa yang mereka sukai. Jadi orang yang kafir, orang yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, orang yang kafir tatkala diberi nikmat mereka lupa kepada Allah, tatkala diberi musibah dalam kehidupannya datang lagi kepada Allah, mereka menjadikan wa yaj'aluna lillah, mereka menjadikan lillah kepada Allah al-banati, Allah itu mempunyai anak perempuan. Mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan. Siapa anak perempuannya Allah itu? Para malaikat, kata mereka. Saking tidak sukanya
Orang kafir pada zaman itu, pada saat itu terhadap anak perempuan itu disandingkan dengan Allah, seolah-olah Allah mempunyai anak. Gak suka kepada anak perempuan dan akhirnya tidak suka juga kepada yang menciptakan, yaitu Allah. Subhanahu, maha suci Allah dari hal yang demikian. Allah itu tidak beranak juga tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maha suci Allah. Jadi Allah itu tidak beranak, tidak mempunyai anak. Namun orang yang kafir menyandingkan itu. Orang kafir itu tidak suka kalau ia mempunyai anak perempuan, padahal yang ia nikahi adalah seorang perempuan. Tatkala mempunyai anak perempuan, mereka gak suka. Itulah yang terjadi pada zaman jahiliyah. Walahum ma yastahun, dan bagi mereka apa-apa yang mereka sukai. Apa itu? Anak laki-laki. Jadi kalau mempunyai anak laki-laki sebuah kebanggaan, namun tatkala mempunyai anak perempuan sebuah kehinaan. Itulah yang terjadi di zaman jahiliyah. Dengan datangnya Islam, adanya penyetaraan antara laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Wa idza busyira ahaduhum, dan tatkala dan ketika dikabarkan ahaduhum kepada salah satu dari mereka bil unta, bahwasanya mereka ini salah satu ini mempunyai anak perempuan, anaknya baru lahir, dan ternyata anaknya seorang perempuan. Wallah, menjadi berubah wajhuhu, wajahnya, mukanya berubah muswaddah, berubah menjadi hitam, merah hitam. Wa huwa kadhim, dan dia marah dan dia benci tatkala mendengar kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Berubah seketika wajahnya menjadi aswad, menjadi hitam legam. Wa huwa kadhim, dan dia marah, benci, tidak suka. Itulah yang terjadi pada zaman jahiliyah. Yatawaro, dan apa yang mereka lakukan? Yatawaro, mereka menyembunyikan anak perempuannya itu minal kaum, dari kaumnya, dari masyarakatnya. Minsu, karena itu merupakan dari sebuah keburukan, kehinaan yang menimpa pada dirinya, keluarganya. Ma busyrobi, dengan apa-apa yang dikabarkan bersamanya. Jadi tatkala dikabarkan, si fulan, istrimu melahirkan seorang anak perempuan, waduh, langsung wajahnya berubah menjadi hitam. Terus kemudian dia menampakkan wajahnya itu marah, gak suka. Padahal istrinya seorang perempuan, diberi anak perempuan, mereka gak suka. Menyembunyikan
kalau dia itu mempunyai anak perempuan, seolah-olah menurunkan harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai keburukan dalam kehidupannya, kehinaan di dalam kehidupannya. Kemudian apa yang ada di benak mereka? Ayumsikuhu, apakah mereka akan merawatnya, memeliharanya, ala hunin, atas kehinaan itu. Mereka masih mikir-mikir, apakah aku merawatnya anak perempuan ini, karena kalau aku merawat ini aku seolah-olah sepanjang zaman aku dalam keadaan hina. Aw yatussuhu fit turab, atau aku kubur anak perempuanku ini di dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Banyak yang terjadi pada zaman dahulu. Tatkala mempunyai anak perempuan, kemudian anak perempuannya langsung dikubur hidup-hidup, karena itu bentuk kehinaan. Makanya kita dengan datangnya Islam yang menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, kita itu harus bersyukur. Kita terbebas dari belenggu kejahilan, kebodohan. Penyetaraan gender dilakukan juga di Indonesia oleh seorang perempuan yang bernama Ibu Raden Ajeng Kartini, yang mempunyai karangan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dimulai dari perjuangannya beliau. Di Indonesia ada persamaan gender, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Jadi zaman dulu, zaman jahiliyah, tatkala mempunyai anak perempuan itu sebuah kehinaan, disembunyikan, gak diberitahu ke orang-orang, karena itu bentuk kehinaan, bentuk penghinaan bagi dirinya dan keluarganya. Kenapa itu terjadi? Karena kebodohan, karena kejahilan. Makanya zaman itu dinamakan zaman jahiliyah. Sampai yang namanya Umar bin Khattab, sebelum beliau masuk Islam, tatkala mendengar bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan, langsung pulang dengan keadaan marah, dengan keadaan benci, diambil itu anak perempuan, kemudian dikubur hidup-hidup di sebelahnya Ka'bah. Saking bencinya pada anak perempuan. Itu disandingkan dengan Allah oleh mereka, bahwa Allah mempunyai anak perempuan, yaitu para malaikat katanya. Saking tidak sukanya kepada anak perempuan. Kalau sekarang anak perempuan diidam-idamkan, ya. Kalau dulu sebuah penghinaan tatkala kita mempunyai anak perempuan, makanya kita bersyukur. Kalau dulu zaman jahiliyah, perempuan itu sebuah kehinaan, hanya pemuas hawa nafsu seksual saja. Bagaikan barang perempuan itu, ditukar, diperjualbelikan. Itulah perempuan zaman dahulu. Namun dengan adanya Islam datang, perempuan diangkat sedemikian rupa mulianya, bahkan surga dilambangkan ada di bawah telapak kaki ibu, di bawah telapak seorang perempuan. Surga, lambang kesuksesan,
Surga lambang kebahagiaan, surga lambang kedamaian, surga lambang keselamatan. Itu dilambangkan berada di bawah telapak kaki seorang perempuan yang bernama ibu. Sungguh mulia seorang perempuan yang bernama ibu. Tatkala ada sahabat bertanya kepada Rasul, siapa yang berhak untuk dihormati? Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru pertanyaan yang keempat kali, siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. 3 derajat lebih tinggi seorang ibu diangkat oleh Rasul, oleh Islam, di atas ayah. Perempuan dimuliakan sedemikian rupa di atas laki-laki. Itulah ibu. Makanya kita bersyukur dengan datangnya Islam, bersyukur. Jangan sampai kita menyakiti seorang perempuan. Karena kesuksesan seorang laki-laki itu didampingi oleh 2 perempuan. Yang pertama yang bernama ibu, dan yang kedua yang bernama istri. Jadi seorang laki-laki itu sukses karena 2 perempuan. Yang pertama bernama ibu, yang kedua bernama istri. Begitu mulianya seorang perempuan. Apabila seorang suami memuliakan seorang perempuan, yaitu istrinya, pasti kehidupannya akan dibahagiakan oleh Allah. Usahanya akan disukseskan oleh Allah. Namun apabila sebaliknya merendahkan, menghinakan istrinya, maka kehancuran yang akan dia alami dalam kehidupannya. Jadi kalau ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, muliakan istri, muliakan perempuan yang bernama istri. Karena istri adalah seorang anak dari seorang ayah dan ibu yang rela ikut suaminya, berkorban untuk suaminya. Bangun tengah malam untuk memasak agar suaminya tatkala mau berangkat bekerja langsung bisa sarapan di pagi hari. Itulah perempuan. Masak, nyuci, bantu suami, hamil selama 9 bulan 10 hari. Berat seorang perempuan. Makanya kesuksesan dari seorang laki-laki karena disupport oleh 2 perempuan. Yang pertama bernama ibu, dan yang kedua bernama istri. Tidak bisa lepas dari kedua-duanya. Makanya kita bersyukur, mumpung kita masih mempunyai seorang perempuan yang bernama ibu, muliakan ibu kita. Muliakan ibu kita dengan kita sebagai anak beramal amalan yang soleh, agar kehidupan kita dijamin oleh Allah kesuksesannya, kebahagiaannya, kesejahteraannya, keselamatannya di dunia juga di akhirat. Ingat, kebahagiaan seorang laki-laki karena 2 perempuan. Yang pertama bernama ibu,
dan yang kedua bernama istri. Tidak boleh lepas. Kalau kita ingin dibahagiakan, disukseskan, muliakan kedua perempuan ini. Muliakan perempuan ini dalam kehidupan kita, terutama ibu, dan yang kedua istri. Tidak bisa lepas. Seorang laki-laki, seorang pemimpin dalam rumah tangga, kalau mereka bisa memuliakan dua perempuan ini, dijamin kehidupannya bagaikan surga. Pasti sukses, pasti selamat, pasti bahagia, pasti sejahtera, pasti kaya raya, barokah. Amin. Jangan sampai kita kembali kepada zaman jahiliyah, menghinakan seorang perempuan yang bernama ibu, dan menghinakan seorang perempuan yang bernama anak, bahkan menguburnya dengan hidup-hidup. Jangan sampai ini terjadi. Banyak sekali, walaupun tidak menguburkannya hidup-hidup, namun dalam kesehariannya mereka menghinakan dua perempuan ini, seolah dua perempuan ini adalah makhluk yang hina. Padahal dua makhluk ini adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Bahkan surga, lambang dari kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, kesuksesan, itu berada di bawah telapak dari seorang perempuan yang bernama ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Makanya berbangga kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa membahagiakan ibu kita, lakukan. Pasti mulia hidup kita, pasti sukses apa yang kita usahakan, pasti berjaya hidup kita. Kalau kita sudah tidak mempunyai ibu, kita doakan ibu kita. Kita berinfak sedekah di atas namakan ibu kita. Kita berwakaf, membeli tanah kemudian kita wakafkan atas nama ibu kita. Sama, kita akan dijamin kesuksesannya oleh Allah. Kita akan dijamin surga oleh Allah, surga dunia dan juga surga akhirat. Kalau kita ingin dilancarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, muliakan istri kita. Jangan hinakan istri kita. Kita menikahi seorang perempuan yang bernama istri bukan untuk dijadikan budak di dalam rumah kita, bukan dijadikan pembantu di dalam rumah kita. Nikahi perempuan yang kita cintai karena Allah, karena agamanya. Itu nomor satu, yang utama. Menikahi seorang perempuan karena faktor keagamaannya. Carilah perempuan yang muslimah, yang solehah, keturunannya, nasabnya orang yang baik. Jangan syukur-syukur menikahi seorang perempuan agar tidak menyesal, karena perempuan ini akan berdampak, berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita salah memilih perempuan, maka neraka dalam kehidupan kita. Makanya carilah seorang perempuan yang memiliki keimanan yang kuat, yang soleh-solehah, itu yang nomor satu. Kemudian lihat keturunannya siapa, lihat ayahnya, lihat ibunya,
apakah soleh-soleh. Lihat kehidupannya, lihat kesungguh-sungguhannya dalam berjuang dalam keluarganya, lihat kekayaannya, terutama kaya hatinya. Yang keempat, lihat kecantikannya. Karena kecantikannya akan berdampak lebih termotivasi seorang suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam bekerja semangat kalau mempunyai istri yang cantik, terutama cantik hatinya, cantik akhlaknya, itu yang utama. Makanya jangan sembarangan cari istri. Kalau sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasul, yang pertama carilah istri yang imannya kuat, istri yang agamanya kuat, itu nomor satu. Nomor dua, lihatlah nasab keturunannya, anaknya siapa, carilah nasab dari orang yang soleh-soleh. Yang ketiga, faktor ekonominya, berjuang untuk menghidupi keluarganya. Dan yang keempat, carilah istri yang cantik wajahnya dan juga cantik hatinya. Angel, sulit. Tapi kita berjuang, pasti Allah akan berikan kepada kita. Jangan terburu-buru cari istrinya. Karena yang menentukan hidup kita bahagia dunia akhirat adalah seorang perempuan yang bernama ibu dan yang satunya bernama istri. Ala, ingat, sa'ama yahkumun, itulah sejelek-jeleknya apa yang mereka putuskan. Menyembunyikan dalam kehidupannya, dalam masyarakat, dari masyarakat kalau dia mempunyai anak perempuan. Dan yang kedua, mereka menguburnya hidup-hidup di dalam tanah. Itulah seburuk-buruknya yang mereka putuskan. Lilladzina la yu'minuna, dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman bil akhirati, terhadap akhirat, masalus sau, yaitu perumpamaan yang jelek. Pasti kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti perangainya buruk, pasti kelakuannya jelek, pasti hatinya jelek. Karena mustahil orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan hal yang jelek, yang buruk, mustahil. Baik dari perkataannya maupun dari perbuatannya. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang agung, yang tinggi. Jadi kalau bagi Allah ada orang yang beriman kepada hari akhir, derajatnya diangkat oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat. May yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu salah satunya. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah perkataannya, perbuatannya, perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Aw liyasmut, atau kalau mereka tidak bisa melakukan kebaikan, mereka memilih diam, tidak ikut-ikut dalam kejelekan, keburukan. May yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim
jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan memuliakan tetangganya, bukan malah menghinakan tetangganya. May yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia akan memuliakan tamu yang datang ke rumahnya tanpa pandang bulu. Kalau yang kaya dihormati, dimuliakan. Kalau yang miskin bertamu malah dihinakan. Tidak boleh. Itu tidak mencerminkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diangkat oleh Allah, derajatnya diangkat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh diangkat oleh Allah derajatnya. Itulah balasan bagi orang yang beriman. Dan prinsip hidup bagi orang yang beriman yang dinamakan muslim adalah pantang untuk berbuat kejelekan, kezaliman terhadap sesama. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati, yaitu muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha aziz, maha agung, maha mulia, maha perkasa, al-hakim, dan maha bijaksana. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah syariatkan, itulah untuk kebaikan kita manusia. Walau yu'ahidullahu nasa, dan seandainya menghukum siapa Allah kepada manusia, betul-betul menghukum, bidulmihim, karena disebabkan oleh kezaliman dari manusia, ma taraka 'alaiha min dabbah, tidak akan ditinggalkan, disisakan sedikit pun atasnya, min dabbah, dari hewan melata sekalipun Allah akan binasakan. Kalau Allah ingin betul-betul menghukum manusia karena kezalimannya, ditimpakan musibah, ditimpakan bencana oleh Allah yang akan menghanguskan, membumi hanguskan tempat itu. Bisa, tidak disisakan, semut pun habis. Walaki yu'akhiruhum, akan tetapi pada kenyataannya yu'akhiruhum, Allah menunda kepada orang-orang yang berbuat zalim, ditunda dulu oleh Allah, ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Kapan itu? Hari kematiannya. Masih diberi waktu oleh Allah, masih ditunggu oleh Allah taubat kita. Sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, berzina, minum-minuman, merampok, membunuh orang, masih ditunggu oleh Allah. Masih ditunggu taubat kita oleh Allah. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu tidak zalim kepada hambanya, Allah itu cinta kepada hambanya. Walaupun kita berbuat dosa, Allah masih menunda. Siapa tahu hambanya kembali bertaubat kepadanya. Masih diberi waktu oleh Allah. Tandanya kita diberi waktu,
kita sampai saat ini masih dihidupi oleh Allah, masih diberi umur panjang oleh Allah. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Masih ditunda, tidak diazab oleh Allah. Allah itu tidak zalim. Allah itu cinta. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah benar yang kita pertuhankan itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa yang kita pertuhankan betul Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Perbuatan kita sehari-hari mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kepada sesama. Ditunda oleh Allah, tidak diazab oleh Allah. Kalau Allah ingin menghukum orang-orang yang berbuat zalim sampai binatang melata pun habis, binasa. Kalau Allah ingin menghukum, namun Allah bukan mempunyai sifat yang zalim. Tidak sama seperti kita manusia. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita betul sudah mempertuhankan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, betul. Jangan sampai kita berubah. Lesan kita mengucapkan bahwa Tuhan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah. Namun pada kenyataan dalam kehidupan kita yang kita pertuhankan hawa nafsu kita, togut yang ada di dalam hati kita, suara-suara bisikan-bisikan dari setan, as-syaitonir rojim. Fa idza jaa ajaluhum, maka tatkala datang ajal-ajal mereka, batas waktu kehidupan mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa ditunda lagi, tidak akan bisa dimundurkan lagi sa'atan, walaupun hanya 1 detik saja. Wala yastakdimun, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik saja. Jadi ajal itu pas. Kalau sudah waktunya, sedang apapun kita pas. Sedang sholat kita dipanggil oleh Allah, mati dalam keadaan sholat. Sedang berzikir kita dipanggil oleh Allah, mati kita dalam keadaan berzikir. Dalam keadaan sujud kita dipanggil oleh Allah, mati kita dalam keadaan sujud. Yang pastinya kalau kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berzikir, dan bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti akan dimasukkan surga oleh Allah. Itulah yang dinamakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah bisa melafalkan di akhir hayat kita kalimah la ilaha illallah, husnul khotimah, dan dijamin masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya bisa melafalkan kalimah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan,
atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.